Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bitafaqquhu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Menikmati waktu malam kali ini di masjid yang kita banggakan, yang kita cintai, berharap kepada Allah semoga setiap langkah tapak kaki kita menuju masjid ini, setiap aktivitas hembusan nafas yang kita hirup dan kita lepaskan, dan segala pengorbanan yang kita lakukan hingga kita berada di masjid ini, semoga semuanya menjadi amal solih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita berharap semua apa yang kita kerjakan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Menikmati dengan hati itu perbincangan kita, majelis kita, tausiah, berbagi kisah, berbagi hikmah di kesempatan malam hari ini. Izin saya mengawali dengan dua doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun nanti kita tutup juga dengan doa, namun di kesempatan kali ini kita awali dengan sebuah doa. Untuk doa yang pertama, mohon ibu-ibu ikuti apa yang saya ucapkan. Sekali lagi mohon diikuti. Kita awali majelis kita dengan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-83 dan ayat yang ke-84. Ya Allah, aku meminta karunia yang Engkau berikan kepadaku, yaitu sebuah kemampuan untuk memahami hikmah. Dan masukkanlah aku, pertemukanlah aku, tautkanlah aku dengan orang-orang yang solih, komunitas-komunitas yang baik. Dan jadikanlah dari diriku sebuah tutur kata, lisan yang nantinya bisa memberikan kebaikan-kebaikan untuk generasi setelahku. Ibu-ibu sekalian, ini adalah doa dari Nabi Ibrahim yang jarang kita gunakan. Kita terkadang lebih populer dengan doa Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya maknanya sama, tujuannya sama, tapi agak beda dikit di sini. Kalau doa Nabi Musa yang populer adalah Rabbishrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu qauli. Itu kan berharap supaya kita dimampukan lisan ini mengucapkan tutur kata yang lembut, difahami, dan memberikan sebuah pesan-pesan yang mendalam. Tapi kalau ini itu berbeda. Dan menurut saya ini, ibu-ibu sekalian, doa ini cocok dengan ibu-ibu semuanya yang saat ini sedang memperdalami dengan kebersamaan kita ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kan kita minta satu, dimampukan bisa memahami hikmah. Kedua, bisa berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang solih. Dan yang ketiga, dari perkumpulan itu dan kita mampu mendapatkan sebuah hikmah, tidak kita nikmati sendiri, tapi yang paling penting kita berikan untuk generasi setelah kita. Siapa itu? Anak-anak, Bunda. Karena yang sering dilupakan oleh manusia itu adalah fungsinya. Kita lebih sering berbicara status. Coba ibu-ibu jawab, siapa orang yang disebut dengan pianis? A, yang punya piano, atau yang pandai memainkan piano? Apakah harus punya?
Tidak. Itu yang namanya fungsi, bisa memfungsikan piano. Ada yang punya tapi nggak bisa memfungsikan. Ibu-ibu, kalau boleh saya tanya, ibu itu status apa fungsi? Status apa fungsi? Ibu. Kalau ibu berbicara status, maka seseorang yang memiliki kok anak? Ya suami dulu toh, Bu. Nah, baru setelah suami punya anak. Kok langsung punya anak? Nanti ibu kayak Maryam ya. Tanpa punya suami. Kalau berbicara ibu status saja, itu seorang wanita yang memiliki suami dan anak. Itu ibu statusnya. Tapi mohon maaf, kita ini nggak berhenti di status. Kita harus memunculkan fungsi. Dan setiap berbicara fungsi, ibu-ibu, tidak pernah hanya untuk diri kita sendiri. Ini apa statusnya? Air minum. Bermanfaat nggak ketika seperti ini saja? Dia memberikan manfaat nggak? Bagaimana caranya dia memberikan manfaat? Harus difungsikan. Untuk dirinya apa untuk orang lain? Untuk orang lain. Bismillah. Haus. Izin bismillah. Itu namanya fungsi. Fungsi itu nggak pernah untuk dirinya sendiri. Ini statusnya apa, Bunda? Tisu. Namanya status. Tapi kalau tisu ini akan difungsikan, maka untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk apa? Ini baru berfungsi. Maka kalau status itu untuk diri saja, tapi kalau fungsi untuk orang lain. Kipas, statusnya ya kayak kipas. Tapi kalau kipas difungsikan, siapa yang menikmati? Orang lain. Sejuk. Bahkan kipas itu sendiri bisa panas. Karena pergesekan perputaran. Kipasnya panas, orang lain menikmati. AC dikatakan AC kalau dia itu nyala. Kalau dia itu tidak nyala, itu sebatas status AC. Maka ibu-ibu sekalian, kita ini diminta oleh Allah adalah fungsi. Maka kalau panjenengan insya Allah ada kemanfaatan di malam hari ini, tolong jangan hanya dinikmati sendiri, berikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Hadirin jamaah sekalian, maka saya mengawali, tambahlah list doa panjenengan dengan surat Asy-Syu'ara 83 sampai 84. Kalau mau lengkap sampai 85. Tapi kalau yang ini hanya sama 1 sampai 84. Meskipun saya tulis di situ ada 85-nya. Oke? Baik. Menikmati dengan hati. Ibu-ibu yang saya hormati dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya, Bunda. Ibu-ibu lebih memilih yang mana? Pernah makan steak, Bu? Belum pernah? Oh, belum pernah. Saya mau nanya, steak itu pasti punya rasa, benar? Benar. Pertanyaan saya, steak itu atau makanan apapun juga pasti punya rasa. Cuma saya mau menanyakan, Ibu lebih memilih dari rasa itu enak atau nikmat? Enggak, Ibu lebih memilih yang mana? Setiap apapun yang tersajikan itu pasti ada rasanya. Bisa pahit, bisa manis, bisa getir, bisa asam, dan lain sebagainya. Dan ingat, apapun rasanya, kita punya pilihan terhadap rasa itu. Apa itu? Bunda lebih sering kata enak atau lebih suka dengan kata nikmat terhadap rasa? Enak. Kenapa milih enak, nggak milih nikmat? Ibu-ibu, pertanyaan saya, kalimat mana yang lebih tinggi? Rasa, enak apa nikmat? Kenapa kok nikmat? Itu dia. Setiap enak belum tentu
nikmat. Ada yang enak, Bunda. Ada yang enak. Makanan-makanan semuanya itu enak. Tapi ketika Bunda sudah kenyang, yang enak itu belum tentu bisa dinikmati. Masih ingat nggak? Ibu-ibu kalau sudah posisinya kenyang di walimatul urus, resepsi pernikahan, pesta itu loh Bu, ya, pernah menghadiri resepsi pernikahan? Nah, Ibu bawa berapa? Biasanya berapa? Masukkan amplop berapa? Kok dari wajah-wajahnya panjenengan ini kayaknya ya 1 juta lah minimal ya. Pertanyaan saya, kalau sudah bawa 1 juta, makannya di dalam itu dicicipi semuanya, apa cuma 2 tok? Jujur. Kan cara berpikirnya ibu-ibu kan nggak mau rugi. Sudah masukkan 1 juta, masa nggak dicicipi semuanya? Maka ketika ibu-ibu sudah mengicipi semuanya dan itu kenyang sekali, lalu tiba-tiba muncul makanan yang enak, pertanyaan saya, ibu sudah kenyang sekali, bisa dinikmati nggak makanan yang enak itu, Bu? Enggak. Itu solusi bungkus. Maka ada yang enak belum tentu dinikmati, tapi setiap yang nikmat pasti enak. Sama halnya kayak kabel ini Bunda, kayak kabel ini. Yang paling penting dari kabel ini kan kawat yang di dalamnya, benar? Kawat yang di dalamnya apa karet ini Bu? Yang paling penting dari kabel kawatnya, karena yang mengantarkan arus. Pertanyaan saya, karet ini yang di kabel ini, karetnya itu menutupi atau melindungi kawat? Melindungi. Karena kalau menutupi belum tentu melindungi, tapi kalau melindungi pasti menutupi. Ada yang menutupi tapi nggak melindungi, akhirnya rusak. Tapi kalau melindungi pasti menutupi. Maka terkadang saya kurang setuju kalau ada kata-kata dalam urusan suami istri itu mengatakan menutup aib pasangan. Saya lebih katakan melindungi aib pasangan. Karena yang menutupi belum tentu melindungi. Yang mana? Dia menutupi tapi membuat status dalam WA-nya. Suami sih suami, tapi ya ojo ngono. Lalu ditanya, "Bu, jangan buka aib suami." Kata siapa aku buka aib suami? Mana ada aib yang aku tunjukkan? Suami sih namanya suami ya gitu, tapi ya itu. Kan di situ nggak tertuliskan aib, tapi sebenarnya status itu membincangkan siapa Bu? Tentang kebaikan atau buruknya? Keburukan yang meskipun nggak ada kalimatnya, penegasnya. Maka hati-hati di titik ini. Maka pada kesempatan kali ini kita lebih memilih kata nikmat. Pertanyaan saya, cara menikmati itu dengan akal apa dengan hati? Cara menikmati itu Bu. Contoh jawab, maaf, orang kaya punya uang banyak, punya materi, maaf, senang apa enggak? Orang kaya nih punya materi, secara logika senang apa enggak? Senang. Kalau orang miskin lalu dikasih materi 1M, senang enggak? Senang. Dua-duanya kalau punya materi senang. Baik orang kaya atau orang miskin dikasih materi dunia, uang gitu ya, pasti duanya senang. Secara apa? Logika atau secara perasaan? Tolong jawab. Secara logika Bu. Kalau secara perasaan belum tentu. Coba kita buktikan. Ketika orang itu sudah, maaf nih, ibu-ibu yang kaya, ya kan kelihatan nih, Masya Allah, jilbabnya aja 2 juta Bu ya ini, ya kan? Ibu-ibu yang materinya sudah wow gitu ya. Lalu saya tanya dengan kalimat tanya, maaf, ibu tenang nggak? Dengan materi yang didapatkan itu bisa tenang nggak? Kalau tadi kan kalimatnya senang, sekarang saya ganti kalimatnya, tenang apa enggak? Kalau punya harta yang melimpah ruah, tenang apa enggak Bu? Suatu saat saya diajak ketemuan sama salah satu orang yang cukup kaya lah di Indonesia ini,
Ustadz ketemuan di mana? Di Aceh. Akhirnya saya ketemuan sama beliau 4 jam di Aceh, pulang lagi ke Surabaya. Singkat cerita saya tanya, dengan semua kekayaan materi yang beliau miliki, senang mas punya semuanya ini? Jawaban beliau apa bu? Senang. Tapi ketika saya ganti tanya, tenang? Jawaban beliau tidak. Pertanyaan saya, urusan tenang di sini apa di sini? Tenang itu di sini. Maka kenapa di dalam Islam banyak kata-kata yang mengarah itu ke hati untuk sebagai penentu kita menikmati hidup, bukan di sini. Secara logika, siapa yang nggak suka dengan materi? Bodoh orang yang nggak suka dengan materi. Tapi itu pada sebatas membuat senang. Tapi dalam hidup ini kita cari yang mana? Tenang. Kapan kita senang? Ya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan dunia, maaf, tidak ada sebuah kata senang sebenarnya. Kalaupun senang, pasti nanti berujung hilangnya tenang. Kalau sudah hilangnya tenang, yang senang pasti akan hilang. Saya ulangi lagi. Kalau kita mencari kesenangan, mungkin dapat, tapi tidak akan pernah lama. Kenapa? Karena nanti akan memunculkan ketidaktenangan. Saat kita tidak tenang, maka hilang rasa senang. Contoh, ibu-ibu tahu pelakor? Nah, ya sudah deh, ganti-ganti. Ibu-ibu tahu ipar? Apa? Oh, tahu juga ya. Ipar adalah maut. Oh, tahu juga ya. Ibu lebih suka kata-kata pelakor atau senior? Nggak suka senior. Dua-duanya itu berat bu. Makanya karena berat, biarkan mereka saja yang melakukan ya, jangan kita ya. Kalau pelakor itu apa bu? Kepanjangannya? Lupa. Oh, alhamdulillah. Kalau senior bu? Senang isi orang, iya. Ibu-ibu yang saya hormati, ya, suatu saat ini kejadian sedang saya alami dengan salah satu jamaah saya yang mengalami problematika rumah tangga. Ingat rumusnya, ketika kita senang, maka tidak lama akan hilang kata tenang. Ketika hilangnya kata tenang, maka sebenarnya yang senang tadi akan juga hilang. Seorang suami, maaf, selingkuh. Saat ini nih, salah satu jamaah saya, si suami selingkuh. Posisinya kaya raya, luar biasa. Usianya masih muda bu, masih di bawah saya usianya. Kaya rayanya luar biasa. Lalu kemudian saya tanya sama istrinya, Mbak, dari semua kekayaan ini, Mbaknya senang nggak saat ini? Apa jawabannya kira-kira Bunda? Kenapa? Senang nggak? Dengan rumah yang besar, fasilitas yang lengkap, mobilnya ada 4, pokoknya wow. Kemudian saya tanya, Mbak, saat ini senang nggak dengan apa yang dimiliki? Suaminya selingkuh. Senang apa nggak bu? Jawabannya tidak senang. Kenapa tidak senang? Karena ketenangannya hilang, terganggu. Ketika ketenangan itu hilang, rasa senang itu pasti juga akan hilang. Maka dalam kehidupan dunia ini, kata senang itu hanya nanti sebatas waktu yang pendek. Maka kalau kita ganti, yang kita cari adalah tenang, insya Allah akan memberikan senang nantinya. Kapan? Ya nanti, insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berbicara menikmati, paling banyak itu bukan di sini. Di akal ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, tapi kita caranya adalah di hati. Dan menariknya, ada satu ayat. Saya hanya membahas satu ayat saja. Ibu-ibu tolong diingat ayat ini. Ayat ini mungkin kalau ibu memahami, ayat ini itu ayat yang sangat
ngikat banget sama ibu-ibu. Karena konteks ayat ini itu berbicara tentang melahirkan. Allah berfirman, "Wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Angka cantik ibu-ibu. 1678. 1678. Surat ke-16 ayat yang ke-78. Ibu-ibu masih ingat dulu ketika melahirkan anak? Masih ingat apa sudah lupa, Bu? Kalau lupa, coba lagi, Bu, ya. Misal ya, ketika Allah melahirkan kita dari rahim ibunda kita, maka status kita yang pertama adalah tidak mengetahui apapun juga. Ibu-ibu, ketika kita tidak mengetahui apapun juga, sebenarnya posisi kita saat itu tenang. Saya ulangi lagi, ketika kita tidak mengetahui apapun juga, hidup kita itu sebenarnya tenang dengan ketidaktahuan. Maaf, orang gila itu stres apa enggak, Bu? Versi kita. Versi kita. Hah? Mosok panjenengan kalau ngeliat orang gila stres napa enggak? Aneh ini. Kira-kira ibu anggap aneh apa tidak? Aneh, karena ibu menilai pakai akal. Memang ilmu kita mengatakan orang gila ini aneh hidupnya, melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita nggak masuk akal. Tapi kalau ditanyakan pada diri orang gila ini, dia itu aslinya itu kepikiran apa enggak selama hidupnya itu? Ya enggak, karena dia memang nggak mikir. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, pesan yang pertama adalah dia hidupnya tenang. Mulai adanya ilmu, maka akan memberikan dua pilihan. Dengan ilmu itu kita tenang, atau dengan ilmu itu kita tidak tenang, gusar, was-was, khawatir, cemas. Dan ayat ini ibu-ibu menyebutkan tentang urutan-urutan. Apa urutan pertama? Pendengaran. Setelah kita tidak mengetahui, Allah karuniai 3 hal. Dan ini urutannya, itu ternyata diawali dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Di dalam Al-Quran, kalau adanya urutan di satu ayat, tapi ternyata di ayat yang lain urutannya itu mencela-menceli. Kalau di sini apa urutannya, Bunda? Pendengaran, penglihatan, hati. Kalau di ayat yang lain, hati, pendengaran, penglihatan. Di ayat yang lain, penglihatan, pendengaran, hati. Berarti urutannya kan mencela-menceli, nyampur. Coba kita perhatikan. Kalau di ayat yang lain, urutannya sama. Surat Al-Isra, ayat yang ke-36. Urutannya sama apa beda, Bunda? Sama apa beda urutannya? Ketika 3 kata ini diurutkan sama, pendengaran, penglihatan, dan hati. Coba kita lihat lagi di surat yang lain, surat Al-Mulk. Sama apa beda, Bunda? Sama. Pendengaran, penglihatan, hati. Nanti Bunda buka lagi surat As-Sajdah ayat ke-9. Insya Allah juga masih sama urutannya. Berarti jika ada urutan-urutan di satu ayat dengan ayat-ayat yang lain urutannya sama, itu berarti urutan itu punya makna dan pesan. Apa salah satu pesannya, Ibu? Caranya supaya kita bisa menikmati dengan hati, sebelumnya harus kita maksimalkan pendengaran dan penglihatan supaya hati ini bisa menikmati. Dengan makna kebalikannya, kalau pendengaran nggak kita fungsikan, kalau penglihatan nggak kita optimalkan, maka hati kita akan bermasalah untuk menikmati kehidupan ini. Coba kita buktikan. Yang pertama apa, Bu? Pendengaran. Mendengar. Ini adalah cara yang paling gampang untuk kita itu mendapat ilmu.
Saya ini salah satu pembicara yang tidak akan pernah mempermasalahkan jamaah saya itu tidur, Bu. Monggo. Ibu-ibu kalau mau tidur, monggo. Loh, kenapa? Karena saya berkeyakinan dengan dalil ini dan sudah ditetapkan secara ilmiah, scientific, bahwasanya telinga kita itu nggak pernah off meskipun kita sedang tertidur. Coba ibu buka di YouTube itu, lalu di search apa itu zikir pengantar tidur. Lalu bunda setel, bunda tertidur. Maaf, telinga masih dengerin nggak ketika ini masih nyala? Masih loh bunda, masih. Saya buktikan. Bunda, tolong jawab. Apa arti secara bahasa dari kata Al-Quran? Bacaan. Coba sedikit saya mengajak ibu-ibu berbicara dengan logika. Kalau bacaan berarti pakai mata atau pakai telinga? Bacaan pakai mata, karena fungsi mata untuk melihat. Pertanyaan saya, ada nggak orang buta tapi bisa hafal Quran? Pakai apa? Pakai hati. Pakai pendengaran. Padahal Al-Quran apa tadi artinya? Baca. Kalau baca maka seharusnya pakai mata. Kok yo matanya nggak berfungsi tapi bisa menghafal Quran melalui pendengaran? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat audio. Al-Quran itu mukjizat audio. Kalau ibu-ibu tidak percaya, setel saja, pilih satu surat di YouTube misalnya, cari, ibu tinggal tidur, diulangi saja 1 bulan. Saya kok yakin ibu akan bisa menghafal tanpa ibu ada niatan menghafal. Coba praktekkan. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang buta bisa menghafal Quran hanya dengan pendengaran. Karena pendengaran adalah sarana paling mudah untuk mendapatkan ilmu. Karena telinga nggak pernah off, nggak pernah berhenti fungsinya. Meskipun ibu tidak sadar, telinga ini tetap mendengar. Maka dari itulah saya punya prinsip, siapapun jamaah saya kalau tertidur monggo. Karena saya meyakini telinga beliau masih mendengar. Tapi walaupun dan meskipun, tolong perhatikan, ada level yang tolong dinaikkan. Apa itu, Bu? Ketika kita mendengar, tolong pahami pesannya. Ini supaya nanti hati kita itu bisa menikmati apapun juga. Hati kita akan bermasalah menikmati segala sesuatu karena pendengaran kita itu hanya sebatas mendengar, tapi nggak memahami pesannya. Setiap apa yang kita dengar belum tentu kita paham pesannya. Contoh, Heru memberitahu ibu-ibu majelis taklim Raudhatul Jannah. Apa pesan dari kata memberitahu? Heru memberitahu ibu-ibu majelis taklim Raudhatul Jannah. Apa makna pesan dari memberitahu? Ngasih informasi atau ngasih temannya tempe? Ngasih informasi. Nah, disinilah kita itu terkadang seringnya hati kita sakit, seringnya hati kita tidak bisa menikmati segala sesuatu karena kita ini salah dalam memahami pesan apa yang kita dengar. Makanya kalau pingin tahu, tanyakan sama yang ngomong. Ustaz, itu maksudnya memberi informasi atau ngasih temannya tempe? Maka saya jawab, maksud dari ucapan memberitahu ini adalah memberi temannya tempe. Karena apa? Karena tahu dan tempe ini makanan yang hemat dan menyehatkan. Sepakat, Bu? Makanan yang hemat dan menyehatkan. Mau tahu nggak, Bu? Ada makanan yang hemat,
menyehatkan plus menyelamatkan. Namanya tahu diri. Insya Allah sehat dan selamat itu ya kalau kita tahu diri ya. Makanya jadi orang itu yang tahu diri, bukan tahu kediri. Apa namanya Bu? Tahu kediri itu Bu? Ya itu. Maka ketika apapun yang kita dengar, tolong kita pahami pesannya. Contoh yang kedua misalnya, Ibu coba dengarkan dengan telinganya ibu-ibu ini. Heru bekerja sama Majelis Taklim RJ. Apa pesan dari bekerja sama? A. Sinergi. B. Saya bawahannya Majelis Taklim RJ. Sinergi apa saya bawahannya? Coba dengarkan kalimatnya dengan seksama. Heru bekerja sama Majelis Taklim RJ. Maka titik ini ibu-ibu, tolong kalau kita tidak bisa memahami pesan, tanyakan kepada yang bicara apa maksudnya pesannya. Kita ini kadang-kadang, maaf, mau kita orang tua, mau guru, mau anak, di zaman digital saat ini, penyakit yang paling parah dan akut versi saya adalah, kalau bahasa Inggrisnya, self-diagnose. Menyimpulkan sendiri. Ngelihat video yang aslinya itu 1 jam, cuma dipotong 1 menit, langsung disimpulkan sendiri. Itu penyakit saat ini, Bu. Dan itu membuat hati ini pasti rasan-rasan. Contoh, ibu-ibu yang saya hormati, Bu, Ibu masih ingat punya anak waktu itu usia 5 tahun, tiba-tiba anaknya bilang sama ibunya, mungkin anak ini habis nonton televisi, nonton YouTube, National Geography ataupun yang lainnya, tiba-tiba anak ini ngomong, "Mama, aku ini asalnya dari mana?" Ibu jawab apa, Bu? Mama, aku ini asalnya dari mana sih, Ma? Ibu jawab apa, Bu? Dari perut. Dari perutnya Mama kamu itu asalnya. Apa kata anaknya? Aku yang besar ini bisa dari perutnya Mama. Gimana bisa masuknya, Ma? Dijawab sama ibunya, dari pertemuan papamu dulu dengan mamamu. Gimana caranya itu, Ma? Lo anak usia 4-5 tahun nanya dari mana asal, kita jawab dengan jawaban yang belum bisa diterima oleh anak. Tolong, Bu, jangan langsung kita simpulkan. Mbok yo ditanya dulu. Meskipun kita ini orang tua paham banyak hal, tapi saat ini nih, mohon maaf, penyakit yang paling akut sekali lagi, self-diagnose, menyimpulkan sendiri tanpa mau konfirmasi. Mbok yo ditanya sama anaknya, mohon maaf nak, Mama nggak paham. Maksudmu nanya kamu itu asalnya dari mana itu apa? Iya, Ma, tadi lo di PAUD itu lo, Ma, ada temanku baru Anton, asli dari Jakarta asalnya. Lalu yang Andi itu loh, asalnya dari Banjarmasin. Lah aku ini asalnya dari mana? Apa jawabannya, Bunda? Ya Sidoarjo. Loh kenapa kok larinya ke perut? Ke pernikahan papa dan mamamu dulu, nak. Bahkan nanti ada yang jawab, kamu itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, itulah yang terkadang kita saat ini, maaf, hati kita itu nggak tenang, hati kita sulit menikmati karena kita terkadang salah memahami pesan apa yang kita dengar. Efeknya apa? Efeknya nanti kemudian kita menyimpulkan sendiri. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa, Bunda? Suudzon. Apa lagi, Bunda? Ya, inilah yang saya tidak sukai, komunikasi banyak arah. Tahu nggak, Bu? Komunikasi satu arah namanya khutbah. Kan nggak boleh ngobrol khutbah itu, Bu. Ini komunikasi satu arah, dari khotib ke jamaah. Jamaah nggak boleh instruksi, nggak boleh sholat Jumat. Pak khotib tanya, nggak boleh, Bu. Karena komunikasi satu arah namanya khutbah. Komunikasi 2 arah kayak gini namanya tausiah. Apa, Ibu? Komunikasi 2. Nanti ada komunikasi 3 arah namanya akad nikah. Antara wali, calon suami sama KUA. Nah, ini 3 arah ini. Tapi Ibu tahu nggak, komunikasi banyak arah namanya ghibah. Itu arahnya banyak itu, Bu.
kemana, lompat ke sana, lompat ke sana, lompat ke sana. Maka tolong hati-hati. Ibu-ibu yang saya hormati, semoga Allah selalu menjaga kita dengan sebaik-baik penjagaannya. Fahami pesannya dari yang kita dengar. Jangan langsung simpulkan. Hati ini nggak tenang kok, pasti. Maka pintar-pintarlah kita belajar untuk tidak self-diagnose. Apa itu? Menyimpulkan sendiri. Contoh, Bu, kalau saya ngomong KDRT, apa yang di benaknya Ibu menyimpulkan pesannya? Kekerasan dalam rumah tangga. Saya enggak, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud dari KDRT adalah kebahagiaan dalam rumah tetangga. Paham nggak, Bu? Kebahagiaan dalam rumah tetangga. Berarti apa itu, Bu? Ya, itu berarti Ibu sudah mulai paham ya. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian, namun jangan berhenti hanya di level mendengar. Ibu-ibu ini kan pelaku yang terkadang membuat orang itu tidak paham pesannya, Bu. Mohon maaf ini, ibu bukan korban, ibu pelaku. Maka kalau ibu pelaku, ibu ini menjadi sosok yang paling penting dalam urusan pendengaran dan memahami pesan. Maaf, bukan maksud satu dan lain sebagainya. Ibu kalau ngomong sama suami, kalimat langsung atau tidak langsung? Kiasan atau instruksional? Contoh ini, contoh. Ibu bilang, masih ingat nggak dulu ibu baru-baru nikah gitu ya sama suami, masih 3 bulan lah. Beda loh ya, nikah 3 bulan dan nikah 3 anak. Itu sudah beda itu ya. Kalau 3 bulan ini masih so sweetnya. Ibu pernah nanya gini nggak ke suami pas lagi jalan-jalan? Mas, sampean lapar tah? Pernah, Bu? Pertanyaan saya, sing lapar aslinya siapa, Bu? Yo, istrinya. Tapi kenapa kalimatnya seperti itu? Sehingga si suami ini salah memahami pesan. Ibu pernah nggak mengajukan kalimat ini ke suami setelah punya anak 3 misalnya? Mas, aku masak, saya jam 4, anak-anak di sekolah. Itu kalimat informasi atau kalimat instruksi, Bu? Mas, aku masak, saya jam 4, anak-anak nang sekolah. Informasi apa instruksi, Bu? Instruksi. Apa pesannya? Ceputan anakmu. Tapi suami salah memahami pesan. Dikiranya suami ini kalimat informasi. Lalu suami melihat, iya istriku masak. Bener, sekarang jam 4. Pantes kok omah sepi. Oh, masih di sekolah anak-anak. Lanjut kerja. Kira-kira malamnya rame apa sepi? Rame. Ibu-ibu pelaku. Tentang sebuah kalimat itu membutuhkan pesan yang paling penting. Ibu bilang sama suami, ya saat-saat inilah, yang baru-baru update inilah. Mas, sini Pak, sini Pak. Tas iki api iyo. Suami mendengar, tas iki api iyo. Lalu suami memahami pesannya apa, Bu? Suami. Kalimat informasi, kalimat tanya, atau kalimat instruksi? Informasi atau minimal kalimat tanya. Tas iki api yo. Kata suami. Padahal pesannya apa, Bu? Kalimat instruksi, perintah. Tuh kok suami nggak mau kalah. Kalau memang minta dibelikan, Bu yo pakai kalimat yang jelas. Mas, tuh kok no. Jadi ibu-ibu, panjenengan ini sebenarnya pelaku, sebenarnya pandai sudah di urusan mendengar. Itu yang paling penting adalah pesannya. Ibu-ibu pasti ngomong pada suami, Mas, yang didengar itu yang paling penting bukan kalimatnya, tapi pesannya.
Jadi ibu sudah spesialis poin ini. Tapi tolong ibu-ibu sekalian, jangan berhenti di pendengaran. Naikkan levelnya. Apa urutan kedua, Bu? Supaya hati kita ini tenang, bisa menikmati hidup. Melihat. Naikkan levelnya melihat, Bu. Jangan berhenti di pendengaran. Nah, ketika saya berbicara melihat ini, saya berpesan yang pertama, tolong jangan tidur. Karena namanya melihat itu nggak tidur. Kenapa? Saya buktikan ibu-ibu sekalian. Saya lihatkan di sini, melihat itu menjadi penegas terhadap apa yang didengar. Kemampuan melihat mengalahkan pendengaran. Saya ulangi lagi, kalau kita sudah pandai mendengar dan memahami pesan, maka kita naikkan levelnya melihat. Karena penglihatan ini bisa nantinya mengalahkan pendengaran, karena levelnya lebih di atas. Kita buktikan. Maaf ibu-ibu, ini malam hari, mungkin ibu sudah ada yang lelah gitu ya. Supaya kita tidak lelah dalam majelis ini, monggo. Yang punya tangan kanan saja, yang punya tangan kanan, saya nggak maksa, tolong angkat tangannya, Bu. Yang punya tangan kanan, saya nggak maksa. Yang punya saja ya, yang nggak punya nggak usah. Gerakkan supaya nggak ngantuk, gerakan telapaknya, jangan tangannya. Bedakan kalau tangan digerakkan gini-gini ya. Ini telapaknya saja, telapaknya saja. Ikuti instruksi saya, Bu ya. Dalam hitungan ketiga digenggam, ya. 3. Sampun Bu, sepenengi Bu. Oke, genggam Bu ya, genggam. Munculkan telunjuknya, putar 3 kali ke kanan, 1, 2, 3. 3 kali ke kiri Bu, 1, 2, 3. Oke, kalau sudah lemas, letakkan di apa namanya Bu? Ubun-ubun. Jangan diketuk-ketuk, nggak baik Bu. Digini gitu nggak baik. Caranya kayak teh celup, Ibu angkat turun. Nah, ketika diangkat, diturunkan, turunan kedua atau ketiga keempat itu lebih kenceng nekennya. Coba. Nah, 1 titik saja Bu. Temukan sensasi dan rasanya. Angkat, turunkan. Turunnya itu agak ditekan. 1 titik saja. Oke. Merasa nyaman nggak Bu? Nyaman. Tapi jangan turun loh Bu. Ya, ikuti, terus ikuti instruksi saya, oke? Setelah itu Bu, letakkan di dagu, dagu, Bu, dagu, letakkan di dagu. Ibu mendengarnya apa Bu? Dagu. Kenapa letakkan di dahi? Melihat mengalahkan pendengaran. Jelas-jelas ibu itu mendengar dagu. Roto-roto ibu-ibu pinter ngeles. Dagu. Mendengar jilbab. Tapi untungnya di tempat ini nggak ada yang saya perhatikan tadi itu wes salah nuturi bisa. Dagu Bu, dagu. Dagu ini loh, dagu. Untungnya nggak ada Bu, alhamdulillah. Itulah kenapa kok penglihatan mengalahkan pendengaran. Coba kalau seandainya tadi ibu pejamkan mata, ikuti instruksi saya. Kira-kira sesuai nggak Bu? Dengan yang didengar? Sesuai. Ibu misalnya nih, memejamkan mata. Lalu saya bilang, ibu pegang telinga. Ibu pasti pegang telinga. Nggak mungkin naruh di dahi. Tapi gara-gara kita melihat, kemampuan melihat akan bisa mengalahkan kemampuan mendengar. Dan di titik inilah kita itu kadang-kadang nggak mau Bu. Ini karena levelnya lebih tinggi. Ini kadang-kadang kita itu nggak mau Bu melihat. Kenapa? Karena kita nggak mau bertemu. Karena melihat itu kan bertemu. Maaf, si A mendengar sesuatu ucapan dari temannya yang komunikasi banyak arah tadi loh Bu. Iya. Lalu si A, si C bilang gitu sama aku tentang aku. Iya. Lalu si A bilang sama si B, aku nggak mau ketemu sama C.
Kok yo pas lewat C di depan rumahnya, lalu si A langsung menutup korden sambil letok ngintip. Terus jangan berhenti terus semoga nggak berhenti. Kenapa? Kalau sudah ada sesuatu di dalam hati yang tidak mengenakan, mau ketemu saja itu nggak mau. Maka di titik ini, mohon maaf, hati tambah parah nantinya. Coba kita lihat, ibu-ibu pernah mendengar sebuah ayat ketika anak itu menjadi musuh. Insya Allah pernah ya. Salah satu status anak itu terhadap orang tuanya adalah musuh. Surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Hei kalian orang-orang yang beriman, sungguh nanti pasanganmu dan anakmu menjadi musuh. Pertanyaan saya, Bu, kalau musuh pingin ketemu atau menghindar? Menghindar. Tapi menariknya ayat ini nggak mengatakan hindarilah musuhmu. Cuma dikatakan fahdharuhum, hati-hatilah. Berarti masih terjadi pertemuan. Kesalahan kita dan ketidakmauan kita itu adalah melihat dengan perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Kita kebanyakan hati ini tidak tenang, hati ini resah, cemas, khawatir. Itu gara-gara sudut pandang kita cuma satu arah, tidak mau kita pakai sudut pandang yang lain. Contoh nih, saya tunjukkan. Kita ini kadang-kadang itu bermasalah satu dengan yang lainnya hati kita, hanya gara-gara kita memaksa kacamata kita, tidak mau meminjam sebentar kacamata orang lain untuk sudut pandang yang berbeda. Bu, saya menyampaikan kalimat, benar nggak? Sholat duhur itu sunnah. Benar apa salah? Salah. Tapi saya tidak sakit hati, ibu salahkan. Kenapa saya tidak sakit hati? Karena saya tahu kacamata ibu melihatnya dari mana. Kita buktikan. Ibu mengatakan kalimat ini salah karena di poin inilah perbedaan kita. Benar? Ya. Ibu melihatnya dengan kacamata fikih tentang sunnah itu. Apa, Bu? Kalau sunnah dilihat pakai kacamata fikih, segala sesuatu yang dilakukan dapat ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau pertanyaan saya, sunnah ini dilihat pakai kacamata hadis, kata sunnah ini. Segala sesuatu yang dilakukan Rasul namanya sunnah secara kacamata hadis. Arti sunnah itu, pertanyaan saya, Rasulullah sholat duhur apa enggak? Berarti yang dilakukan Rasul sunnah. Berarti sholat duhur sunnah secara kacamata hadis. Sehingga ketika kita memahami kacamata yang lain, kita itu akan tenang, Bu. Dan kita kebanyakan, maaf, suuzon kita itu karena kita tidak mau melihat dengan memperhatikan. Kalau kita hanya melihat satu arah, itu mungkin melihat, tapi nanti memiliki konsekuensi, akan suuzon. Maka perhatikan. Suatu saat saya harus ke Makassar, pertama kali, penerbangan paling terakhir, jam 8:30 dulu. Tiba-tiba di samping saya ini ada laki-laki pakai celana pendek. Itu kalau melihat pramugari, mulai kelihatan pramugari sampai hilangnya pramugari, dilihat terus sama si laki-laki ini. Lalu saya suuzon, motoni wong iki ya Allah jelalatan, wong wedok dilihat terus sampai hilang. Bukan beliau itu ngelirik gini, Bu, sampai bahas tubuhnya itu bergerak mengikuti. Sudah suuzon, Bu. Apa yang terjadi? Sampai di Makassar, saya nggak dapat hotel, belum tahu, pokoknya pertama kali lah. Lalu disapa sama beliau. Kita terjadi sempat di Juanda ngobrol. Sampai di Makassar ditanya, Mas mau kemana? Oh, mau nyari penginapan, Pak. Sudah dapat? Belum. Saya bantu gimana? Mau nggak? Dalam hati saya, duh, ada pengewangi. Saya khawatir satu dan lain hal, apalagi tadi itu melihat, wah pramugari macam-macam. Di pikiran saya, mau macam-macam, Bu. Singkat cerita, saya semobil sama beliau. Beliau bercerita, saya mu'alaf. Saya itu paling nggak bisa itu nahan pandangan memang. Dalam hati saya, pantes.
Dan menariknya apa Bu? Saya diajak ke rumahnya beliau dulu, diberikan makan, ketemu sama istri anaknya, Masya Allah baik sekali beliau. Bahkan hotelnya dipesankan oleh beliau. Pertanyaan saya, dosa saya berapa Bu? Banyak. Sudah seuzon macam-macam saya. Kenapa? Karena saya mungkin sebatas melihat, tidak memperhatikan dengan sudut pandang yang lain. Kita ini biasanya tidak akan tenang karena kita ini tidak mau memperhatikan dari sisi yang lain. Ibu, teman-teman LGBT baik apa buruk? Kacamatanya panjenengan, teman-teman LGBT, tahu kan LGBT baik atau buruk? Buruk. Kalau saya mendakwahi teman-teman LGBT baik nggak Bu? Baik. Namanya mendakwahi itu kan diawali berteman. Nah sekarang pertanyaannya, saya berteman sama LGBT baik atau buruk? Hah? Berteman. Ya buruk. Loh ya, coba perhatikan Bu ya kalimatnya, supaya Ibu paham. Dan setelah ini saya informasikan, kalau cucunya panjenengan, anak-anaknya panjenengan sudah mulai terkena tujuan mereka, nanti saya buktikan. Ibu, kaum LGBT ini kaum terlaknat, kita sepakati ya, kaum terlaknat. Lalu saya mendakwahi mereka, boleh kan? Boleh, kita nggak ada perbedaan di sini. Namanya mendakwahi itu kan nggak bisa langsung, harus berteman terlebih dahulu. Kan nggak mungkin saya ujuk-ujuk mendatangi mereka. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laknatullah neraka jahanam, sampean semuanya. Habis saya Bu. Maka yang saya lakukan, saya berteman dulu, nanya apa, obrol-obrolan santai, ngopi bareng, baru saya mendakwahi. Tapi ketika ada orang melihat saya berteman, mereka menilai saya buruk. Sudah banyak Bu. Saya ini komentari orang, difitnah orang, kaum terlaknat kok malah dikancani. Dalam hati saya, dosa ini mendakwahi, gak ngancani. Tapi yang namanya dakwah harus diawali, yuk koncoan. Kalau langsung saja, ya nggak jadi. Saya yang habis, Mas, tatuan haram, neraka jahanam sampean. Habis saya Bu, dikepui. Bu, maaf, saya beritahukan satu fenomena yang terjadi. 5 menit ke depan saya akhiri. Tahun 90-an, Ibu kalau melihat laki-laki tampilan perempuan, apa yang ada di benaknya ibu-ibu? Iyo, statusnya bencong. Yang Ibu rasakan ketika melihat bencong itu loh. Apa Bu? Ayo jujur. Hah? J-I-J-I-K. Cuwiji Bu. Saya pun juga sama. Pertama kali dakwah ke teman G tahun 2007, itu saya cuwiji. Laki, ganteng, putih, gagah, tapi kok G. 2007 Bu, anak mahasiswa. Semester 4, 2007. Dan menariknya, besok nih Agustus nikah. Berarti usia berapa Bu? Baru nikah ini. Besok ini. Hampir 44 tahun usianya, cowok nggak ganteng kaya, tapi G. Nggak tahu ini nikah sama perempuan apa sama laki-lakinya. Loh serius, saya diundang. Ayo saat datang ke Kalimantan Timur. Maksud saya jijik. Tapi lihat sekarang Bu, coba perhatikan putra putri atau cucu panjenengan. Lihat di TikTok, di Instagram, lalu ada laki-laki pakai tampilan perempuan. Lucu. Programnya teman-teman itu Bu, merubah dari yang jijik untuk bahagia, diawali dengan lucu. Lucu itu apa Bu? Menyenangkan. Nanti dari menyenangkan, membahagiakan. Pertanyaan saya, anak-anak kita sudah terkena dengan program mereka? Sudah. Anak-anak kita nggak jijik dengan mereka. Maka saya katakan, kalau anak kita melihat laki-laki tampilan perempuan itu tertawa, sudah kena Bu. Tinggal kepedulian kita.
Maka saya itu selalu mengatakan, jijiklah dengan orang-orang yang seperti ini. Dalam arti bukan kita menghina, kita menghina perilakunya supaya tidak kena. Dan saat ini banyak sudah anak-anak muda yang sudah terkena virus mereka. Maka hadirin jamaah sekalian, lahir kalau sudah kita mendengar, memahami pesan, melihat, memperhatikan, insya Allah akan membuat sebuah hati yang tenang. Oh, kata si ibu, bu, sampai wingi diomongi ambil apa itu loh, komunikasi banyak arah itu loh, Bu. Pas panjenengan mimpin doa, itu loh. Lalu kemudian kan panjenengan tangannya kayak gini nih. Lalu ada yang ngomong, panjenengan itu Bu katanya roto sum'ah, riak karena ndelokno jam nduk ini, jam gelang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu si ibu ini konfirmasi kepada orang yang membincangkan. Ternyata enggak, clear. Hati akan semakin tenang. Enggak akan membatin satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa kok hati diletakkan yang di terakhir, untuk kita benar-benar bisa menikmati. Kalau pendengaran, penglihatan itu akal, otak. Tapi kalau hati ya kolbu ini. Maka pesannya surat yang keberapa tadi masih ingat Bunda? 1, 6, 7, 8. Kalau engkau ingin menikmati hatimu, maka fungsikan pendengaran dan penglihatan. Dengan itu hati akan bisa menikmati segala sesuatunya. Dan ditutup apa Ibu kalimatnya? La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ibu, tidak ada orang yang tidak beruntung. Mereka hanya salah. Mereka itu merasa kurang bersyukur sebenarnya. Kalau orang banyak bersyukur, tidak ada merasa kurang beruntung. Orang yang kuat, yang bisa mengangkat beban yang berat. Tapi orang yang hebat, orang yang bisa merubah yang berat menjadi mudah. Dengan apa? Cobalah kita mendengar, memahami pesan, melihat dan memperhatikan. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini yang kami bagikan di kesempatan malam hari ini memberikan kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu, tolong fahami apa yang saya lakukan ini. Saya tidak akan memimpin doa. Saya minta panjenengan mendoakan orang yang panjenengan ingin panjenengan doakan. Namanya satu amalan ini jarang kita lakukan. Namanya ad-du'a'u fi dhahril ghaib. Mendoakan dari balik punggung orang yang kita doakan. Dalam bahasa mudahnya, mendoakan orang tanpa diketahui orang lain. Ini jarang dipakai, Bu. Padahal doa ini yang paling cepat terkabul. Contoh, saya mendoakan misalnya Bu Huda. Semoga Ibu Huda mendapatkan uang 1M. Kan gitu ya. Lalu ad-du'a fi dhahril ghaib ini, malaikat di kanan saya mengatakan, walaka bimisli, kamu juga dapat 1M. Pertanyaan saya, siapa dulu yang dapat 1M? Saya atau Bu Huda? Bu Huda? Bukan, saya dulu. Kenapa? Karena yang mendoakan Bu Huda Heru, yang kadang-kadang masih maksiat. Tapi yang mendoakan Heru, malaikat yang selalu taat. Berarti sebenarnya doa fi dhahril ghaib ini, kita sebenarnya bukan mendoakan orang lain, tapi agar kita ini cepat terkabul doanya, karena malaikat yang mendoakan kita. Di sini ada yang belum nikah? Tenang saja, saya tidak akan mendoakan panjenengan nikah. Soalnya nanti khawatir balik ke saya. Ya Allah, semoga ibu ini menikah. Lalu malaikat, kamu juga waduh bahaya, Bu. Bu, gunakan amalan yang jarang dilakukan orang, nggih. Kalau perlu panjenengan doakan orang yang memang maaf, mungkin yang pernah menzolimi, menyakiti panjenengan, tanpa harus ketemu kan enak. Semoga dengan itu sesuatu yang sebelumnya retak akan nyambung, sesuatu yang keruh akan jernih kembali. Ad-du'a'u fi dhahril ghaib. Saya memimpin di awal, nanti di tengah-tengah saya diam,
Monggo panjenengan pilih salah satu orang yang mau panjenengan doakan. Nanti saya diam, di saat saya diam panjenengan berdoa sesuai dengan apa yang panjenengan mohonkan untuk sosok tersebut. Nanti kemudian kita tutup bersama-sama. Cari amalan yang jarang dilakukan orang. Salah satu amalan ad-du'a'u fi dhahril ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Amartana bidu'a wa wa'adtana bil istijabah fastajib du'aana. Ya Allah, Engkau yang memerintahkan kami berdoa, Engkau yang menjanjikan mengabulkan doa, dan inilah doa-doa terbaik kami ya Allah. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Semoga Allah limpahkan lapis-lapis keberkahan untuk kita semuanya. Ibu-ibu selalu dijaga Allah dengan sebaik-baik penjagaan. Allah jaga hati ibu selalu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan semoga keluarganya penuh dengan sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak putra-putri panjenengan menjadi qurrata a'yun yang bisa membanggakan panjenengan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Heru Kusumadi memohon maaf batin dan lahir. Semoga kita semuanya nantinya terkumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.